Iseka Bartaka. Salam sejahtera buat kita semua. Literia, literasi interaktif, riset dan arsip. Sebuah inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara yang hadir untuk mendampingi, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan pengetahuan sehingga setiap karya dan pengalaman dapat menjadi pembelajaran bagi generasi kini dan masa depan. Baik Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung di ruangan ini, kita lanjutkan kegiatan dengan sesi 2 di FGD atau Focus Group Discussion. Melalui diskusi ini kita akan bersama-sama membahas kondisi budaya lokal saat ini, bahasa dan cerita rakyat sebagai media literasi budaya, kuliner tradisional sebagai identitas daerah, peran perpustakaan dan arsip, serta kolaborasi dan dukungan kebijakan dalam melestarikan pengetahuan lokal. Kami berharap komunikasi dapat terjalin aktif dari dua arah, sehingga dari diskusi ini lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada tim pustakawan sebagai fasilitator untuk menyampaikan pertanyaan. Ada mau dipanggil Ibu atau panggil Kakak ini? Ibu Rusmini dan Kakak Agus yang sudah siap dengan rasa penasarannya di sana. Waktu diskusi kita sudah ya, mudah banget ya. Waktu diskusi kita hanya 45 menit, jadi nanti pertanyaan langsung ditujukan saja kepada siapa dan jawaban juga bisa langsung disampaikan. Kita mulai pertanyaan, silahkan dari Kakak Agus dulu. Baik, terima kasih Kakak Umi sebagai moderator. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dari pemaparan yang tadi Bapak sampaikan, Bapak memaparkan tentang pelestarian budaya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah mengapa perpustakaan perlu mengambil peran dalam pelestarian budaya. Nah, kemudian yang kedua, menurut Bapak bagaimana cara menarik generasi muda untuk mempelajari, kemudian mencintai dan mengembangkan budaya? Begitu Bapak. Langsung ini. Langsung. Sebenarnya ini secara umum sebenarnya ini memang kita bicara tentang tugas pemerintah. Saya katakan tadi perpustakaan ini kan jadi semacam navigator informasi. Budaya ini kan sebuah habits yang berkembang terus menerus. Banyak teorinya. Ada yang bilang kalau sesuatu itu terjadi terus sampai 2 generasi, katakanlah 1 generasi itu misalnya kita kurun waktunya misalnya 100 tahun, 200, dia berkembang terus menerus, jalan terus menerus, itu sebuah budaya. Terdokumentasi, tersimpan peran-peran seperti itu yang harus bisa dijalankan sama Dinas Perpustakaan ini. Konteksnya sebenarnya yang saya maksud tadi itu sebenarnya itu tentang budaya baca. Itu tidak bisa timbul dengan sendirinya, harus ada yang saya katakan tadi itu, mulai dari minat bacanya gitu. Orang membaca sukarela, kalau sudah kemudian jadi kegemaran, jadi kebiasaan, bertahan terus, akhirnya menjadi sebuah budaya gitu. Itu saya. Yang kedua apa kan? Menurut Bapak bagaimana cara menarik generasi muda untuk mempelajari, karena tadi budaya literasi ya, budaya baca ya. Jadi ini mempelajari tentang budaya baca. Jadi bagaimana supaya generasi muda itu tertarik untuk mengembangkan budaya baca. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada apa-apa di dunia ini yang selalu, nanti dikoreksi mungkin Pak, kan Ustadz kita juga nih. Setahu saya ada pesan Nabi, segala sesuatunya itu ada dua, selalu ada baik dan buruk, seperti dua mata uang. Ini kan perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Akhirnya seperti apa peran kalau masuk di konteksnya ini,
perannya dinas perpustakaan. Kita punya perencanaan bahkan sampai di tingkat teknis. Ada dua yang trik yang kita coba nanti. Pertama, kita akan membangun taman literasi di punya tempat di depan. Kita punya perencanaan sampai di DED-nya, sudah sangat teknis perencanaan, tinggal anggarannya yang belum ada. Dia kemudian dikawinkan dengan yang namanya digitalisasi perpustakaan digital yang di IPPU itu, yang rencananya namanya IPPU. Jadi ketergantungan dan tren penggunaan gadget, HP, teknologi lah, itu kita kawinkan dengan ini. Jadi kita punya rencananya itu ada 6 gazebo futuristik yang kita buat lengkap tamannya dengan pohon pelindung, pohon lampu dan segalanya lah yang menarik. Kita tidak isi lagi, mungkin buku-buku fisik itu ada di dalam sini, perpustakaan manual ini, tapi yang untuk generasi mudanya kita isi cukup dengan barcode itu, dan kita sistemnya sih sudah terpikirkan, cukup dengan email masuk mendaftar. Kita kemarin sudah beberapa kali, ada beberapa penyedia yang baik di Perpusnas maupun di provinsi itu sudah familiar. Kita zoom sama-sama, kita saring yang mana yang paling praktis, yang bisa tentu juga yang paling murah dan yang bisa kita pakai untuk penggunaan itu. Jadi kuncinya sebenarnya ini menarik minat generasi muda ini, kita manfaatkan kecenderungan pemanfaatan teknologi itu dengan membangun apa yang mereka minati. Kalau mereka ingin membaca sudahlah, kalau misalnya tidak suka dengan buku fisik, kita siapkan buku digital. Konsepnya sudah ada, bahkan perencanaan teknisnya sudah siap, tinggal anggaran saja. Saya kira seperti itu. Dilanjut. Ya, silakan. Mbak Rusmini. Saya Pak ya. Saya tujukan ke Pak Sekretaris sebagai leading dari program literasi. Bapak, bagaimana visi jangka panjang program literasi sebagai inovasi daerah? Juga kolaborasi seperti apa yang paling dibutuhkan untuk program sungan program literasi ini, serta strateginya apa saja yang literasi kalau dihubungkan dengan inovasi, saya katakan tadi secara teoretik kan saya sampaikan tadi itu secara garis besarnya inovasi itu ada yang fundamental dan inkremental. Saya coba elaborasi sebenarnya ke inovasi literia ini. Kalau kita bawa ke literia, yang saya katakan tadi itu dalam teorinya inovasi itu ada namanya problem driven innovation, inovasi yang lahir karena ada persoalan. Jadi dia inkremental, dia kontekstual. Ada persoalan, lalu muncul program inovasi untuk mengatasi persoalan itu. Literasi ini saya pikir ya luas sekali sebenarnya kalau kita mau sempitkan dalam arti yang kita pahami seperti yang kita maksud sekarang ini. Karena yang saya katakan tadi, indikator yang kita tahu sama-sama, indikator kita ini kan di perpustakaan ini ada 2, indeks pembangunan literasi masyarakat. Tahun 2025 itu kita ada di peringkat kedua setelah Bontang. Cuma tingkat kegemaran membacanya yang dari 4 kecamatan, 3 kecamatan itu ada dalam kategori sedang. Penajam ini justru ibu kotanya yang justru ada di tingkat yang rendah. Kolaborasinya ya tidak bisa sendiri. Kalau kita lihat yang punya peran itu selain perpustakaan itu pemerintah, komunitas, termasuk di dalamnya teman-teman di jurnalistik, komunitas, penerbit. Itu kolaborasi yang paten sebenarnya kalau kita bicara tentang
literasi. Itu kolaborasi patennya sebenarnya yang harusnya saling bersinergi. Strateginya tadi itu kita seperti, kalau pertanyaannya apa strateginya, kita berlangsung literasi. Iya, seperti apa program ini tentu sebenarnya yang membuat yang harus kita gali itu adalah seperti apa sih minatnya teman adik-adik ini. Karena coba kita lihat sebagian besar pengunjung kita di PPW ini itu adalah generasi muda gitu. Itu tanda yang baik sebenarnya. Nah, sebagian besar. Kemudian seperti apa strateginya? Kemarin kita mengadakan buku, kalau saya tidak salah 12.000 eksemplar kemarin, benar ya? 15.000 eksemplar itu lebih dari 50%-nya kalau boleh saya bilang itu isinya tentang buku anak-anak. Jadi dia kontekstual persoalannya. Strateginya demikian juga seperti tadi, kita memanfaatkan, kita tidak bisa hindari teknologi, ya sudah kita manfaatkan teknologi itu. Secara teknis tadi saya katakan seperti itu. Kita ciptakan ruang yang diminati oleh generasi muda supaya mau, kita yang mengikuti gitu, kita yang mengikuti zaman ini. Termasuk misalnya kita lihat sekarang teman-teman itu kalau sore, kalau malam saya lihat di sekitaran PPW ini kan berkembang tuh, menjamur tuh warung-warung kopi yang di pinggir jalan. Nah, termasuk itu yang kita pikirkan kemarin kalau kita bangun taman itu, kita undanglah teman-teman yang UMKM yang misalnya jualan kopi itu di satu sisi. Dulu dengan waktu masih dengan Pak Ibu begitu pikirannya itu. Di sayap ini kita undang UMKM untuk masuk. Sayap sana mungkin makanan-makanan berat. Nah, ini kita punya taman literasi seperti itu. Jadi sebenarnya intinya kita mengikuti minat adik-adik sebenarnya ya. Tugas kita ini menyiapkan mereka supaya kalaupun kita katakan sekarang budaya baca itu tergerus, ya jangan jadi habis lah. Apalagi kalau kita bawa di konteksnya di persoalan budaya lokal, ya, benar-benar tidak harus kita perjuangkan, dan ini kolaborasinya harus semuanya. Jadi sasarannya adik-adik ya Pak ya? Sebagian besar harusnya. Apakah yang itu. sudah tua-tua ini sudah tidak tertolong ya? Enggak, kalau tua-tua itu kan budayanya masih, saya tidak tahu kalau ukurannya, tapi kalau seperti generasi saya, bau buku itu ya masih candu gitu, masih terasa candu gitu ya. Beda dengan teman-teman sekarang, anak-anak sekarang. Ya, dan itu tidak bisa kita salahkan juga ya, kita yang ngikuti dia. Ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Iya, gitu ya Pak ya. Oke, Mbak Rusmini, kepada narasumber yang lainnya bisa diberikan Untuk pertanyaan diajak ngobrol. Ini saya tujukan kepada Bapak selaku pengambil kebijakan ya Pak. Menurut Bapak, dukungan kebijakan seperti apa diperlukan agar penguatan literasi budaya dapat berjalan, serta apakah diperlukan regulasi khusus, misalnya untuk memberikan dukungan, untuk berupa anggaran yang ideal agar program literasi budaya ini dapat berjalan. Ya, terima kasih Mbak Rusmini. Ini pertanyaannya regulasi atau kebijakan apa yang mempengaruhi minat terhadap literasi budaya. Tadi di awal saya sampaikan kaitan dengan perda yang pernah kami susun di tahun 2024, perda nomor 3 kaitan dengan penyelenggara perpustakaan. Itu salah satunya. Tapi memang setelah kita melihat 3 tahun terakhir, ternyata bukan hanya itu kan fundamentalnya. Regulasi itu fundamental dari program kita terhadap bagaimana meningkatkan budaya baca tadi, budaya literasi kita. Jadi memang harus dikuatkan oleh terjemahan aturan lainnya. Ya, setelah perda tentu perbu. Terlepas dari itu juga perlu seperti disampaikan tadi, dukungan anggaran. Nah, saya pernah tuh setelah saya tadi cerita soal
salah satu anggota dewan yang datang kemari, kemudian melihat ternyata perpustakaan kita sudah sebagus ini gitu ya. Ada masukan ternyata bahwa kenapa sih perpustakaan itu tidak buka sampai Sabtu Minggu gitu. Karena kan Senin sampai Jumat itu didominasi oleh para pekerja yang ya pasti disibukkan oleh aktivitasnya. Ada waktu untuk mengisi itu ya Sabtu Minggu, tapi kan ternyata tidak buka. Nah ini kan tentu kalau kita mau dalami lagi, ada beberapa keterbatasan kenapa tidak dibuka Sabtu Minggu. Bukan tidak mau, saya yakin pasti tidak mau. Bukan tidak mau, pasti mau, tapi ada beberapa keterbatasan. Itu salah satu yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah. Terlepas dari adanya regulasi yang menjadi fundamental berjalannya program ini, harus diterjemahkan ke dalam aturan lainnya yang lebih spesifik. Kemudian tentu dukungan anggaran. Nah, dukungan anggaran ya kita sama-sama tahu lah situasi kita saat ini. Tapi saya pikir itu tidak menggerus semangat karena cara lain ada. Tadi saya ingin menambahkan dari Pak Sekretaris. Jadi memang bagaimana caranya budaya baca ini bisa kita tambahkan atau kita bisa targetkan kepada sasaran kita yang generasi muda. Saya kalau bisa dibilang, ya saya masih pede bilang diri saya generasi muda juga. Saya ini Gen Z angkatan pertama, kelahiran 96. Karena kan teorinya itu katanya 96 tuh. Gen Z dari milenial ke Gen Z itu tahun 96. Saya kelahiran 96, artinya Gen Z angkatan pertama. Saya masih pede. Minat baca saya justru tumbuh 2-3 tahun terakhir justru malah. Nah, awalnya itu ingat saya cerita, dulu itu saya nonton YouTube terkait dengan dokumenternya Tan Malaka. Awalnya Tan Malaka, kagum lah saya dengan sosok figur Tan Malaka ini, tapi diceritakan oleh pihak ketiga gitu. Ada orang lain yang menceritakan tentang kehidupannya. Saya belum mendapatkan belum begitu dalam terhadap apa yang sebenarnya menjadi pikiran seorang Tan Malaka itu. Nah, kemudian tergeraklah saya. Ternyata Tan Malaka itu pernah menerbitkan buku. Buku pertamanya itu Narda Republik tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Disitulah saya mulai melihat bisa membandingkan antara tampilan visual yang diberikan oleh modernisasi digital sekarang dibandingkan dengan melihat langsung apa yang dia tulis. Apa yang dia tulis itu lebih lebih dalam terhadap nilai-nilai apa yang dia sampaikan di dalam bukunya dibanding perspektif pihak ketiga. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya ketagihan. Ya sama bilang Pak Aswar tadi, adiktif ya, kecanduan gitu. Selesai satu buku, di dalam satu buku ini ternyata dia mengutip narasi lain dari pihak lain. Akhirnya penasaran mencari itu. Akhirnya sekarang di rumah itu baca buku itu. Tapi belum tuntas semua karena memang butuh pendalaman gitu. Tadi saya lihat ada satu buku yang sebenarnya sempat saya baca juga. Tadi saya kaget ternyata buku itu ada di Perpustakaan Penajam. Plus dulu buat Perpustakaan Penajam. Punya buku yang keren gitu. Bukunya itu tadi saya lihat Yuval Noah Harari yang itu apa tadi itu ya? Yang Sapiens. Itu saya baca juga. Sementara lagi saya baca tuh. Di rumah itu ada Homo Deus, ada Nexus, ada kemudian buku-buku lainnya ada. Nah, kemudian tambahan juga buku itu juga merubah perspektif kita gitu. Saya ada satu buku yang betul-betul merubah cara pandang saya gitu. Itu bukunya Stephen Covey tahun 1989, judulnya itu 7 Habits of Highly Effective People. Itu ada 7 kebiasaan manusia yang hidup secara efektif gitu. Di kebiasaan nomor 5-nya itu yang paling membekas buat saya itu seek first to understand. Seek first to understand, then to be understood. Artinya mengerti dulu, baru kita ingin dimengerti gitu. Sederhana Pak. Sering kita dengarkan itu di mana-mana, sering kita dengar. Sederhana. Tapi saat membaca tulisannya, karena dia kan seorang psikolog nih, Stephen Covey ini seorang psikolog. Dia mampu menerjemahkan nilai-nilainya itu yang bisa kita serap gitu dalam bukunya. Padahal hari-hari kita dengar tuh, kita sering dinasihati orang tua, jangan langsung marah gitu, mengerti dulu orang lain baru kita mau dimengerti. Sering kita dengar. Tapi di buku itu betul-betul saya dapatkan nilainya. Nah, itulah kenapa menurut saya membaca itu penting, karena tulisan dari orang itu, nilai-nilainya itu tidak bisa sama rasanya maknanya dibanding diceritakan oleh orang lain.
kita bisa melihat langsung dari perspektifnya gitu. Nah, terkait dengan dukungan anggaran, ya walaupun kita dalam kondisi efisiensi, saya pikir itu tidak menggerus karena memang ada beberapa opsi-opsi kegiatan yang sebenarnya nanti bisa kita maksimalkan. Contoh tadi menggait komunitas itu low cost tapi efektifnya luar biasa. Dulu gembel tuh saya dengan Pak Adi, Upin yang sekarang wartawan, kemudian ada yang kerja di rumah sakit, saya lupa namanya siapa. Kita ada buku dikit-dikit, buku orang tua itu kadang-kadang sudah dibaca, saya tanya ayah saya, sudah dibaca ke bukunya? Masih mau dibaca apa tidak? Kita sumbangkan ke sana. Jadi kita kolaborasi dengan event-event dulu kan lagi rame musik-musik tuh. Jadi acara-acara musik, kemudian kita hampar tuh buku-buku gitu kan. Kemudian ya sambil menunggu momen-momen musik, misalnya ada istirahat, kita ajak mereka baca gitu. Mereka baca sendiri, tidak kita gimana-gimana. Nah nanti untuk next levelnya, kadang-kadang kita bikin diskusi bedah buku. Nah itu next levelnya itu. Tapi saya pikir itu perlu kita penguatan di akar rumput terhadap teman-teman komunitas. Dan insya Allah pasti dari DPRD tentu mendukung. Apalagi saya ketua pansus penyelenggaraan perpustakaan, tidak mungkin dong saya coba untuk abai ya, tutup mata terhadap kemajuan literasi di Penajam. Karena tadi itu TGM kita masih perlu kita tingkatkan. Mungkin makasih. Itu apa yang Bapak sampaikan tadi itu pernah saya dengar dari seorang duta baca Kapifah. Jadi memang perlu untuk jatuh cinta dulu satu buku itu sehingga membuat minat baca itu tadi berkembang gitu, atau ada di dalam diri seseorang. Itu pernah saya dengar. Gitu, Pak. Baik, selanjutnya teman-teman kepada siapa? Mau diberikan pertanyaan? Saya ingin melanjutkan tadi Pak Bijak sudah menyampaikan bahwa angka TGM kita masih rendah gitu kan. Memang itu fakta. Nah, apakah ada kiat bagaimana caranya agar angka TGM kita itu meningkat? Karena ini kan berhubungan dengan habit, dengan kebiasaan masyarakat. Nah, bagaimana agar masyarakat itu lebih untuk gemar membaca? Gitu. Iya. TGM kita itu dari 4 kecamatan. Kenapa saya bilang tadi di awal pada saat pengantar bahwa kemajuan modernisasi digital itu justru berbanding terbalik dengan minat baca. Dan itu tadi dari 4 kecamatan kita yang paling rendah adalah Penajam, yang notabene-nya ibu kota kabupaten, yang aksesnya terhadap informasi teknologi itu malah harusnya di sini, harusnya gitu. Tapi ternyata tingkat kegemaran membaca kita justru di sini rendah. Perpustakaan kita di sini ada gitu, perpustakaan besar kita ya di sini ada. Sementara di daerah itu tidak dilengkapi dengan begitu banyak seperti yang ada di Penajam. Ya itu tadi memang harus jadi pemicu lah di sini. Itu menjadi PR kita sama-sama, bukan hanya dinas perpustakaan, tapi kami juga di DPRD punya tanggung jawab terhadap itu, pemerintah, kepala daerah juga punya, bahkan komunitas yang selama ini bergerak di bidang literasi punya tanggung jawab yang sama gitu. Jadi tidak bisa kita bebankan, ini urusannya dinas perpustakaan, enggak juga, bukan juga. Dinas Bapelitbang tuh punya kewajiban di situ. Dukungan anggarannya ada di BK. Kemudian pemanfaatan terhadap perpustakaan yang ada di desa-desa, karena kan penyelenggara perpustakaan kita itu amanahnya bahwa penyelenggara perpustakaan itu harus sampai di tingkat desa. DPMD punya tanggung jawab itu. Nah, artinya ini kompleks. Circle-nya ini sudah ada gitu. Tinggal memang harus kita bangun pelan-pelan, dimulai dari kepala daerah, instruksi tuh. Kemudian dukungan anggaran gitu kan. Dukungan anggaran, kemudian semangat dari akar rumput yang saya maksud tadi, teman-teman komunitas. Instrumen ini jalan, saya yakin insya Allah pelan-pelan minat kita pasti tidak pasti signifikan, tapi kan bertahap. Minimal keinginan saya Penajam Pasir Utara, khususnya di Kecamatan Penajam yang angka TGM-nya ini tergolong rendah dibanding wilayah lain, kecamatan lain, ini bisa menjadi cambuk yang baik lah. Karena kalau kita lihat tuh di nasional kita poinnya 70 sekian tuh, 73 atau 75 tahun 2025. Sekarang pasti saya nggak tahu nih trennya menurun apa naik gitu kan. Nah, saya pernah jalan-jalan juga ke perpustakaan nasional. Di sana itu
kebutuhan membaca tadi disinggung oleh Pak Sekretaris bahwa membaca itu kebutuhan. Di sana itu membaca menjadi lifestyle. Membaca jadi lifestyle dia. Jadi orang-orang di sana itu di Perpustakaan Nasional itu ada kafenya, ada tempat gamenya. Jadi kan tidak semata-mata membaca aja nih. Ada tempat ngumpulnya, bahkan tempat meetingnya di situ ada tuh di Perpustakaan Nasional. Yang ngisi itu dari berbagai kalangan, dari tua, muda, bahkan yang mereka pulang kantor pada ke situ. Karena kan area perkantoran tuh di Perpustakaan Nasional itu di depan Monas, area perkantoran tuh banyak kantor-kantor kementerian, BUMN, terus kantor-kantor swasta kan pada muternya di situ. Karena sore-sore ke sana udah ramai banget. Artinya ini dijadikan lifestyle. Selain kebutuhan, membaca ini harus menjadi style gitu, style supaya minat baca tadi itu bisa. Menjemput bola kayaknya Pak, karena banyak ibu-ibu itu kalau lihat sama dipikirnya tempat kerja saja Pak. Sama. Mengembangkan kompetensinya. Jangan lupa dulu kita itu cari tempat nongkrong di situ misal. Kita nongkrong yuk di mana? Biasanya kan pilihan kita itu ya kafe gitu kan, restoran gitu. Kita ke perpus aja. Ke perpus tuh. Diskusinya di sana. Diskusi misal ada tugas dari dosen atau diskusi pekerjaan, nanti cari referensinya langsung dari perpustakaan situ. Artinya jadi style itu yang habit aja. Oke, baik, silakan dilanjutkan Bapak Ya, kami mengapresiasi ya Pak ya terhadap sudah membuat kebijakan dari perpustakaan. Takut Mbak saya kaget nanti kalau dengan suara. Iya kan, terima kasih banyak dari dari bapak-bapak DPRD yang sudah membuat kebijakan terkait dengan perpustakaan. Selanjutnya yaitu kepada Bapak tokoh adat kita, Bapak Haji Lukman Panji. Sebenarnya pertanyaan banyak Pak, cuma saya rangkum ya Pak ya, 2 saja. Yaitu menurut Bapak, siapakah yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga memori budaya daerah, terus budaya atau pengetahuan lokal apa yang paling mendesak untuk segera didokumentasikan, mungkin agar tidak tergerus oleh zaman. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat budaya pasar ya sejak 2015 itu sejak awal mula diimplementasi dilaksanakannya nondo itu oleh pemerintah daerah mulai 2015 sampai dengan 2025 yang lalu. Jadi kalau budaya pasar budaya adat istiadatnya gitu ya, itu luar biasa sekarang. Artinya go-nya itu bukan go nasional lagi, tapi go internasional. Dan itu terbukti dengan beberapa kali nonton, termasuk 2025 kemarin yang meliput itu langsung TV dari luar negeri gitu ya, seperti TV dari Taiwan. Bahkan di sana diberitakan jadi kalau kita melihat kacamata ini, belum lagi kita bicara di pasar ya, ada 11 tahun. Nanti dan kali itu ada mengenai itu. Dari segi budaya tradisionalnya pasar itu sebenarnya sudah luar biasa. Dan ini lagi banyak bermunculan sanggar-sanggar tari gitu, tari tradisional seperti ronggeng. Kemudian ada lagi semacam kayak drama-drama gitu ya di kolosal gitu ya. Sandra tari. Nah itu jadi di sanggar seni itu sekarang bukan hanya melestarikan ronggengnya saja seperti di awal, tapi sudah melebar kemana-mana gitu. Tapi ada satu memang yang menjadi perhatian saya ya, dari awal saya berkecimpung di situ sejak 2019 sampai sekarang, itu bahasa. Nah seperti yang saya singgung tadi, bahasa ini memang kalau budaya itu seperti nondo itu tari ronggeng, tari rembara, tari yang terkait dengan belian itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Ya,
Bahkan sekarang bermunculan tokoh-tokoh yang bisa kedepannya menjadi mulung gitu ya, seperti Mas Toto itu sudah luar biasa beliau itu. Nah tapi kalau bahasa ini, aduh sangat riskan sekali. Ya, ketika nanti penuturnya ini habis, nah siapa lagi yang bisa mempertahankan? Nah itu makanya menurut saya yang paling urgent saat ini itu adalah di samping tadi budaya yang lain, itu yang paling urgent itu adalah bahasa. Nah makanya sejak 2019 itu sebenarnya saya itu fokus ke bahasa. Saya tidak terlalu menggeluti budaya yang selain daripada bahasa itu sampai 2025 kemarin. Nah jadi kenapa? Karena bahasa ini ya identitas aslinya Pasernya bahasa. Ya, saya ambil contoh ketika saya kemarin ke ke Kota Baru di sana di komunitas istri saya di Pulau Laut, itu namanya Tanjung Lala, Pulau Karaputan, Karasian dan seterusnya itu kan mayoritas di situ orang Mandar. Nah mereka tidak menampilkan budayanya, tetapi bahasanya itu. Nah sehingga ketika orang masuk ke situ, orang sudah tidak merasa ini di Kalimantan gitu ya. Kayak bukan di Kalsel gitu. Ini di Kampung Mandar sama sekali. Nah itulah yang ada dalam benak saya. Bagaimana tapi untuk bahasa Pasir kan sepertinya agak sulit tuh untuk melakukan paserisasi lah bahasanya kan dalam sebuah wilayah, kecuali memang di situ basisnya basis orang Pasir ya. Nah tapi paling tidak bahasa Pasir ini tetap bisa bertahan. Yang sering saya ucapkan itu paling tidak bertahannya sampai kapan? Sampai munculnya Imam Mahdi. Nah, jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi itu masih ada orang menuturkan bahasa Pasir, saya bangga gitu, bahagia. Artinya itu akhir zaman betul kan. Nah tapi kalau sebelum itu sudah punah itu aduh sangat menyakitkan. Nah kemudian yang berperan itu ya memang semua kita. Tadi seperti saya katakan di paparan bahwa pertama itu memang pemerintah, kemudian di situ ada pihak sekolah, masyarakatnya, kemudian generasi muda ini sebenarnya dalam program muatan lokal itu sudah ini masuk sudah ya program pemerintah itu ke sekolah. Artinya semua stakeholder di situ pasti berkontribusi untuk pemertahanan bahasa Pasir itu. Nah, ya mungkin mau mulai Pak dari para pustakawan Pak. Saya termasuk Pasir Pak, tapi saya tidak punya teman Pasir. Mau mulai Mbak ya sama pustakawan Pak. Ya. Bikin MOU dengan Pak ini. Baik. Makanya saya itu sudah 5 buku saya terkait bahasa Pasir. Ya sebenarnya naskahnya itu ada 8 masih dalam laptop itu. Cuma saya mau mencari mana penerbit yang lebih dekat gitu ya. Karena kemarin itu kan di Parepare itu agak jauh. Saya mencoba di Lampung ke Palembang kemarin itu juga aduh jauh betul gitu. Saya pingin yang ada di Balikpapan sama Rinda. Nah paling tidak misalnya toh nanti Pasir ini juga akan punah, tapi ada masih literatur yang bisa dilihat oleh orang di perpustakaan daerah atau di mana gitu ya bahasa Pasir. Karena memang penelitian dari Jakarta bahkan dari daerah-daerah lain itu juga sudah mengatakan 50 tahun ke depan itu 50 tahun ke depan tuh bisa punah. Kenapa? Karena Pasir ini memang dia mudah diinvasi tapi tidak mampu menginvasi bahasa lain. Ya maksud saya itu istilah yang sering saya ucapkan itu. Ya jadi Pasir itu diinvasi oleh bahasa lain itu mudah. Artinya mudah bertoleransi, mudah menerima bahasa orang, tapi mempengaruhi dengan bahasanya tidak mampu. Contoh di daerah Batu Kajang, Marokomom itu kan dulu basis Pasir. Ketika saya dulu melantik beberapa orang tokoh adat di sana dengan teman-teman dari DPP tahun 2000 berapa itu, zaman Pak Arben Emnur, saya kaget, loh ini tokoh adat kok orang Banjar kan? Ternyata orang Pasir tapi berbahasa Banjar. Nah, saya ambil contoh lagi seperti di Kerok, Bapak Ibu. Kerok Kayu Api itu banyak loh keluarga saya di situ. Itu orang Pasir tuh. Termasuk Pantai Lango itu ketika hidup almarhum sepupu 3 kali saya, Pak Nanang Apasi itu sepupu 3 kali saya. Dibawa ke sana saya ke Pantai Lango Janibura, ini anaknya ini. Orang sana oh ini ponakan berarti, ini sepupu gitu. Maridan juga. Iya, ternyata
Mereka sekarang pakai bahasa Bajo semua. Nah itu yang saya maksud tadi, orang Pasir ini mudah diinvasi bahasa lain tapi tidak mampu mempertahankan bahasanya dari gempuran bahasa orang lain. Nah ini oleh karena itu memang sudah kewajiban kita semua mempertahankan ini. Saya lebih fokusnya ke situ ya, karena saya lihat kalau istilahnya budaya ronggeng, nondoy dan budaya ritual-ritual lain itu hampir semua desa itu orang ada mulung-mulungnya sudah. Artinya itu sudah terkenal lah di media sosial ya, di TikTok dan seterusnya. Tapi bahasa Pasir ini yang menyedihkan, Perdanya 2017, 2024 baru muncul bukunya. Ya, kemudian secara resmi itu di tahun 2025. Itu pun masih terkendala dengan bahasa Pasir Pulwa, nggak ada bahasa Indonesianya. Nah itu. Jadi perjuangannya Mungkin nanti bisa nih, bayangannya ini di bawahnya ada terjemahan bahasa Pasir nih. Oh ya. Berarti dengan memasukkan bahasa Pasir ke dalam muatan lokal untuk anak sekolah itu berarti salah satu upaya pemerintah Pak ya, Iya, untuk itu melestarikan. salah satu upayanya, dan itu menurut saya pemerintah melakukan itu fardu ain lagi. Ya bukan fardu kifayah lagi dalam hal penyelamatan ini tadi bahasa ini. Nah, terus Pak, kami ini kan juga sering melaksanakan kegiatan lomba bertutur dalam rangka melestarikan budaya lokal. Nah, yang sering saya dengar itu untuk cerita yang berasal dari Pasir itu legenda Putri Botung dan asal-usul orang Basap. Nah, masih ada lagi kah cerita-cerita lain yang mungkin belum terangkat yang dari Pasir? Ya sebenarnya banyak ya, yang baik itu yang berbentuk legenda ataupun yang bisa dibuktikan dengan fakta di lapangan gitu. Nah saya membuat kemarin di buku saya itu kan yang 10.000 gambar itu. Nah itu di situ ada salah satu Putri Botung. Saya mengangkat juga yang ini yang tidak pernah orang tahu gitu. Di Longikis itu ada satu kampung, dia punya sumur namanya Tinan Toyop bilang orang sana itu tidak pernah kering dulu, walaupun musim kemarau gitu ya, tidak pernah kering, tetap berisi air gitu. Nah itu punya sejarah juga dan itu ada, cuma saya sudah tidak tahu kabar sekarang karena daerah itu dulu kata bapak saya waktu terakhir beliau dari sana itu sudah banyak dikelilingi kebun sawit gitu. Tapi mudah-mudahan masih ada tokoh-tokohnya bisa digali juga. Ya, nah saya konfirmasi ke Pak Suis juga tahu, bilangnya itu yang benar ada di situ, Tinan Toyop itu, karena Pak Suis kan orang Adang kan orang Longikis. Nah, kemudian salah satunya juga di Longkali saya membuat ada cerita gitu. Nah tapi kalau teman saya Bu Samrurjana itu banyak juga cerita-cerita yang bahkan terkait dengan daerah sini. Kayak gunung di situ sih? Iya, yang di Bura kan, Gunung Tembarung Lisung itu kan. Nah itu sebenarnya banyak mas untuk bisa digali lagi dalam. Siap. Terima kasih Pak. Nanti akan kami ke Bu Samrurjana ya berarti ya. Iya. Kalau beliau itu ada yang dimasukkan ke sini. ada kayaknya di sini. Iya, jadi ada yang masukkan koleksi itu Pak, yang yang terdahulu. Iya. Ada yang masukkan ke sini buku cerita lokal. Beliau itu ada di PPU gitu. Kalau buku saya nggak ada yang di PPU ceritanya, semuanya dari Pasir. Pasir. Itu perlu juga sih Pak. Iya. Iya. Karena kan kita induknya dari sana ya kan. Masih induknya Pak. Nanti bisa kita gali lagi di belakang layar. Iya, betul. Baik Pak, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi, dan selanjutnya ini Kak, saya ingin bertanya ke pelaku UMKM. Sebagai generasi muda, generasi milenial ya. Iya. Nah, Saya berarti ya. oh Gen Z, oh ya maaf. Kita Gen Z. Gen Z, iya Gen Z, maaf, salah sebut. Nah, sebagai generasi muda yang bergerak di bidang kuliner. Nah, kuliner apa yang paling mencerminkan identitas PPU kalau menurut Mas Ishak? Mas Ishak atau menurut Salah Donat? Menurut Pak Ishaknya. Terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Jadi pengalaman saya usaha di bidang kuliner ini itu yang paling khas dengan Penajam itu sendiri ya sebenarnya amplang itu. Amplang. Iya, amplang terus di
desa di Sekam itu, di Sotek itu tepatnya, itu ada yang bilang apa daging payau. Daging payau ya? Ya, mungkin itu bisa jadi salah satu Oleh-oleh tuh. kuliner tradisional sampai nanti jadi daging payau. Tapi Mas Isak, kalau untuk payungnya sendiri itu kayaknya masih dalam bentuk kain. Kalau dalam bentuk makanan belum ada. Oh, iya. Tapi ini ada perpustakaan gue yang jualan itu juga daging payau. Ibu Rosdian itu yang di Sepang, dia jual daging payau. Memang bukannya. Nah kalau untuk selain itu, kalau saya ya sebenarnya donat aja Pak. Donat, oh iya. Udah kerja kembangan nanti Yang baru kita makan tadi. Iya. Silakan Saya terus. melanjutkan ya Boleh. dari Mas Agus. Ya. Untuk Mas Isak ini kan sebagai pelaku UMKM, tentunya juga sosok pihak yang bersih untuk menjaga budaya, salah satunya mungkin melalui makanan. Saya mau bertanya bagaimana pelaku UMKM ini kontribusinya apa saja sih dalam menjaga budaya, terus itu kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan agar UMKM ini dapat berkembang sekaligus menjadi bagian dari masyarakat budaya. Berarti pertanyaannya bagaimana peran UMKM lokal dalam menjaga cara budaya. Teman-teman UMKM itu yang notabene berjualan di alun-alun di tempat itu, mereka ada yang memang olahan sendiri, olahan dari kayak apa? Kue-kue bolu yang dari kue-kue dari jagung itu, Dari gula merah. gula merah, terus ada kue cincin juga, sering dari Tanjung juga, olahan-olahan seperti Mako itu yang sudah sampai nasional di tempatnya Mako, dan itu dibantu dengan Pindako juga tentang Pindako melalui pelatihan yang sudah sampai Pindako. Kalau dari kita sendiri bagaimana mempertahankan itu ciri khas daerah ya, bagaimana kita mengupgrade usaha kita itu sendiri, mempertahankan kualitas, memperluas pemasaran, memperbaiki kemasan packagingnya agar bisa diterima di daerah yang menjadi nanti terkenalnya kita terhadap daerah itu sendiri. Berarti kelihatan tadi salah satu dukungan ya dari daerah ya untuk UMKM ini bisa Tetap survive. kelestarian. Belum ada kontak ini kayaknya. Kuliner Mas Isak. Karena memang Bu, ini efisiensi sedikit banyak mempengaruhi kita juga. Karyawan, Dukungan apa jadinya sebagai UMKM ya? Apalagi yang teman-teman di alun-alun ini kan benar-benar terasa biasa yang ramai kan, terus efisiensi awal tahun itu benar-benar kayak waduh kenapa ini sampai kapan gitu. Ya itu sih. Jadi sebenarnya dukungannya Iya. mudah-mudahan ada dukungan lagi ya. Saya mau tambahkan, jadi memang betul apa yang menjadi kegelisahan dari teman-teman UMKM itu juga yang sebenarnya kalau akun Instagram saya beberapa kali tuh menulis tentang rawannya kondisi fiskal kita di 2026 ini, khususnya dari triwulan pertama, kedua, karena memang kita punya utang di tahun lalu yang belum terbayar gitu. Artinya itu sekitar 230 miliar. Artinya itu potensi uang yang harusnya beredar nih di Penajam. Artinya kalau tidak ada utang itu, kita punya uang 230 miliar yang sekarang sedang ada di tangan-tangan masyarakat kita. Nah, tapi ternyata itu belum dibayar hingga tanggal 23 kalau nggak salah Juli kemarin. Tapi Juni. Nah, 23 Juni kemarin pemerintah daerah mengambil langkah ekstrim, mengambil pinjaman untuk menutup utang yang lalu. Pemerintah daerah tidak punya pilihan lain, mau tidak mau harus mengambil hutang untuk menutupi sisa kemarin. Ya banyaklah kritik, kenapa sih harus, pertanyaannya kan kenapa ngambil hutang untuk bayar hutang? Kan ini kan jadinya dari lubang tutup lubang. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau pilihan itu kita lakukan, bertambah beban kita sekitar
program kerja kita yang kita laksanakan ini berpotensi juga tidak dibayar. Artinya ada 2 kali lipat dari 200 miliar itu yang berpotensi tidak beredar di masyarakat di tahun ini. Kalau kita mau sama-sama puasa, ayo. Tapi kan kalau kita mau bicara itu mungkin bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas itu hal yang wajar. Tapi berpenghasilan rendah ke bawah ini kan menjadi pukulan telak. Artinya ada wilayah masyarakat, kelompok masyarakat yang rawan untuk turun kelas gitu jadinya. Kalau potensi perputaran ekonomi kita ini kecil. Jadi itu tadi. Mudah-mudahan ini karena sudah ada pinjaman, artinya ada potensi uang yang beredar. Nah ini mudah-mudahan bisa mengembalikan semangat teman-teman di website. Ya, Nah itu kalau mau dibahas lebih luas lagi bisa panjang lagi. Dan kalau bisa kita mendatangkan yang dari luar. karena memang setiap satu malam minggu itu 100 juta lebih daripada lebih awal. Peredaran uang. Karena kita kan setiap selesai jualan kita lakukan omset setiap hari. Ada perbedaan nggak mas? Terasa Pak. Masa ya? Mudah-mudahan dari kuliner yang khas juga nanti bisa menarik juga itu dari luar ya. Iya. Ya, apa budaya istilahnya. Banyak yang belum tahu sepertinya Pak Haji untuk makanan khas pasir ini ada juga kayak konta itu yang dari Sop, Filipina, oh iya. pagi muda, sagu Apa itu yang pahit itu untuk pahit? Bubut pahit. Untuk pagi. Memang secara pengolahan mungkin belum terlalu bisa membeli jadikan oleh-oleh. Karena kemarin memang kebetulan seperti saya bilang tadi ada beberapa teman yang dari luar itu yang menanyakan ini, tapi nanti pulang bawa oleh apa Bu? Yang ini khas kan saya bilang payau, tapi dalam bentuk kain. Jadi saya kira dendeng gitu ya. Ya, memang banyak makanan tradisional pasar kan Ya. banyak ya. Tapi kemarin yang sudah ini tembus nasional kan dapat pengakuan itu sop tekalo. Oh, Memang sop tekalo ini lagi-lagi kan persoalan di bahan dagingnya ini. Karena payau ini kan salah satu hewan yang dilindungi. Ya, kalau sembarang tembak nanti bisa masalah lagi kita. Ya memang kalau memang mau ada upaya gitu ya dari pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat adat yang memahami tata cara pembuatan sop tekalo itu, ya paling tidak kita membuat ini semacam peternakan khusus payau untuk membuat sop tekalo itu. Ya artinya legal gitu dari pemerintah. Nah kemudian kemarin mencoba diganti sapi gitu nggak sama saya. ya karena memang rupanya dari dulu itu memang payau gitu ya. Kalau di Makassar itu Ya. toko Makassar jatuh daging ayam. Dan nah kemudian ada juga yang tadi disebutkan ponta ya. Nah ponta ini memang saya sudah menggarap itu semacam kayak cerpen-cerpen cerpen bergambar gitu ya untuk terkait dengan makanan ponta. Saya mengambil contoh itu dari teman-teman di Kutai. Mereka banyak membuat buku-buku terkait makanan khasnya. Itu paling ada 10 lembar gitu, sudah satu buku gitu cerita bergambar. Saya rasa itu juga akan menarik buat anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini kan yang melihat gambar berwarna itu agak tertarik gitu ketimbang buku yang gak ada gambarnya apa ini ya gitu. Nah itu termasuk makanan khas pasir itu ponta tadi. Ada juga tadi umbut yang sampai bilang yang pahit itu kan, ya umbut perih, bambu. Tapi yang familiar itu kan biasanya dulu umbut kelapa itu ya. Iya. Ada juga umbut niung itu kalau dalam hutan itu nggak ada makanan, ada pohon niung, ambil. Tapi ya hati-hati juga itu, ada juga niung palsu gitu yang bisa mabok. Ya sama aja kayak kan pakis kan, jangan sembarang makan pakis. Ada pakis khusus yang bisa dimakan. dan mungkin juga nanti suatu saat bisa juga karena kita juga daerah pesisir kan bisa dimanfaatkan dari selain amplang tadi ya dari ikan itu bisa dijadikan kue khas dari penonton juga sendiri. Oke, lanjut. Kalau di pasar itu ada ini gula aren tuh. Ya. Iya, saya lihat di situ RJS kayak di tengah itu ya, yang depan Masjid Al Munawwar tuh. Oh iya. Saya lihat di situ kok ada
kuliner khas Pasir situ. Saya tanya dari mana, ini nggak ada yang jawab. Ya cuma situ khas Pasir katanya. Ya apa khas Pasir, khas kabupatennya atau gimana? Dilanjutkan. Ya. Ini untuk menarik ya, yang belum ditanya ini. Ya semuanya menarik. Sebenarnya mau bertanya lagi. Iya silakan. Mengingat waktu dan kita ini untuk pertanyaan terakhir kepada Mas Siparis sebagai penutup dari semua rangkaian sertifikat tadi itu kan ada berupa hadiah, makanan. Mas Siparis sebagai murid. Mungkin saya jawab sepaket. Jadi pertanyaannya kan peran arsip budaya itu untuk melestarikan budaya itu sendiri. Nah, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, jika kita ingin melestarikan budaya kesenian daerah atau adat istiadat kita, menjaga warisan budaya kita, maka kita harus punya catatan-catatan aktivitas tersebut, dokumentasinya baik bersifat manuskrip atau catatan-catatan kelompok masyarakat atau catatan tentang kegiatan masyarakat, pesta adat dan sebagainya. Dan itu harus terdokumentasikan dengan baik, catatan-catatan itu sebagai bukti bahwa kegiatan itu, aktivitas itu pernah ada di suatu daerah atau di suatu kelompok masyarakat, sehingga ketika generasi muda akan mencarinya, kita punya catatannya seperti itu, dan terbukti bahwa aktivitas kelompok masyarakat itu, aktivitas kelompok adat itu ada di daerah itu. Jadi ketika generasi ke depan yang akan datang akan mengklaim bahwa itu adalah warisan lokal budaya kami, mereka punya catatan sejarahnya, punya dokumentasinya seperti itu. Baik, misalnya saya ambil contoh tadi untuk yang di era sekarang, pemerintah daerah sudah punya perhatian dalam bentuk perda atau misalnya kegiatan-kegiatan adat yang didukung oleh pemerintah daerah. Itu bisa jadi catatan untuk generasi ke depan bahwa Londo itu pernah ada di PPU, jadi warisan budayanya masyarakat PPU seperti itu. Nanti mungkin bisa jadi 50 tahun, 100 tahun ke depan seperti itu. Atau yang buku-buku yang diterbitkan oleh Pak Haji tadi tentang bahasa. Walaupun kita kan nggak tahu persis nih awal bahasanya itu tahun berapa gitu, tapi paling nggak kita ada catatannya. Dan ketika generasi yang mendatang akan mengklaim, kita ada catatannya. Dan itulah sebagai bukti dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan atau pelestarian budaya kita seperti itu. Nah, perannya arsip di situ. Jadi gimana caranya kita mengelolanya? Dikelola baik disimpan di perpustakaan maupun diarsipkan nanti ke depannya seperti itu. Kalau untuk yang modern, untuk yang masa lampau otomatis kita harus menelusuri baik dari tokoh adat, silsilahnya kemana aja, terus kelompok-kelompok adat yang ada kita telusuri sampai sampai ke tingkat yang paling tinggi di mana semua peristiwa adat itu terjadi. Misalnya ada catatannya bagus, tapi kalau nggak ada catatannya itu yang agak repot biasanya. Karena kan kalau sekarang kita bisa pakai video, pakai apa. Kalau zaman waktu itu kan nggak ada, melalui tutur kata, melalui tutur penyampaian dan sebagainya, tuturan lisan. Justru harusnya tetap ada catatan-catatan itu, biasanya entah bentuknya manuskrip, buku atau apa yang diterbitkan oleh yang dibuat oleh kelompok adat pada masa itu waktu melaksanakan itu. Dan dampaknya apa kalau kita tidak menyimpan? Kita kehilangan identitas. Ketika sekarang misalnya kita mengklaim beberapa budaya yang dulu leluhur kita pernah punya, tapi kita nggak punya catatannya, dan orang lain punya catatannya, mereka mengklaim hal yang sama atas itu milik. Misalnya saya ambil contoh nih, kita nggak Pasir dengan
PPU nih, misalnya ada satu budaya lokal yang mau diklaim. Nah, ini ada budaya, misalnya budaya non-Doi misalnya, yang mulai itu adalah PPU misalnya. Tapi catatan yang tertua dari Pasir, otomatis ketika diklaim sebagai warisan budaya nasional itu ke Pasir, seperti itu. Kalau kita nggak punya catatannya, jadi gimana caranya supaya budaya kita lestari? Otomatis semua catatan-catatan budaya yang ada itu kita simpan dengan baik. Kalaupun misalnya ada yang sudah lapor, kita telusuri sampai ke tingkatan yang paling tua, seperti itu bisa kita lakukan. Oke, pertanyaan itu untuk yang 1 sampai 3 tadi. Untuk yang pertanyaan kedua yang terkait digitalisasi model arsip digital, sebenarnya untuk arsip-arsip digital itu kita hampir yang diutamakan lebih proses autentikasi dan verifikasinya. Saya ambil contoh gini, video ketika itu diambil dan sudah masuk ke media lain, misalnya disalin ke komputer dan sebagainya, kita susah melakukan autentikasi dan verifikasi karena kalau sudah salinannya sudah banyak, otomatis kita bisa melihat ini dibuat, bahkan ada beberapa yang sudah diubah, disalin dan jadi termasuk teks. Jadi caranya gimana mengamankan arsip-arsip digital itu seperti apa? Pertama, media pembuatan awalnya, atau biasanya kalau misalnya untuk dokumen pemerintahan biasa kita pakai aplikasi. Nah, di aplikasi itulah yang kita melakukan proses autentikasi dan verifikasi bahwa dokumen ini benar dikeluarkan oleh instansi ini. Aplikasi itulah memverifikasi. Sedangkan untuk yang dokumen seperti video, foto, dan rekaman suara biasanya hanya bisa dituangkan seperti watermark, catatan-catatan itu, dan itu harus diautentikasi dan diverifikasi oleh instansi-instansi yang berkewenangan seperti itu. Saya ambil contoh gini, video tentang rekaman proklamasi gitu, kan banyak itu beredar di internet dan sebagainya. Tapi yang bisa dianggap otentik dan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diklaim bahwa itu dokumen otentiknya negara, yang ada catatannya Arsip Nasional Republik Indonesia, karena memang sudah diautentikasi seperti itu. Untuk arsip yang nantinya ini. Nah, kalau untuk yang surat dokumen fisik seperti kita ya pakai aplikasi khusus. Karena kalau kita bisa bikin dokumen nih di Word kan sudah masuk arsip digital. Tapi ketika itu sudah jadi, proses autentikasinya kan tidak bisa diverifikasi dokumennya. Siapa saja bisa mengubah, siapa saja bisa memperbaiki, siapa saja bisa mengedit. Tapi ketika itu pakai aplikasi khusus atau platform tertentu, otomatis dituangkan proses autentikasinya. Jadi ketika dokumen itu diverifikasi dan diautentikasi, maka itu akan muncul bahwa dokumen ini telah diterbitkan oleh instansi ini atau pada tahun sekian dan selanjutnya. Jadi lebih untuk arsip digital itu, dokumen digital itu lebih ke proses autentikasi dan verifikasi, lebih ke situ. Kalau model arsipnya semuanya sama, baik video, suara, teks, apa lagi, itu semuanya kan cuma kode-kode. Jadi modelnya sama aja, tapi prosesnya untuk autentikasi dan verifikasinya itu yang jadi poin utama dari dokumen-dokumen digital itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Berarti ya, harus mengautentifikasi Ya, tadi betul. ya. Saya bicara sedikit. Ketika kita pakai surat, misalnya yang kita pakai di pemerintah, kita kan sering ikut. Ketika kita scan kan muncul catatannya. Ini dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Arsip pada tanggal sekian, bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu untuk yang dokumen surat menyurat. Tapi kalau yang dokumen video mau yang agak susah itu rekaman suara. Mau dikasih watermark seperti apa kan? Karena dia cuma tampilannya kan cuma audio aja. Kalau visual masih bisa di bawahnya dikeluarkan watermarknya itu ada biasanya. Dan itu untuk yang dokumen-dokumen yang hasil ahli media seperti itu untuk digital, biasanya tuh diautentikasinya ada disepakati oleh lembaga yang membuat sama lembaga yang punya otoritas, yaitu ANRI, sebelum dikasih watermark. Kira sudah cukup untuk pertanyaannya dari sumber kita yang terakhir, dan kita beri aplaus buat diri kita sendiri. Kita masih ada lanjutan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih pada narasumber dan tim fasilitator atas diskusi yang berlangsung dengan sangat aktif dan penuh gagasan.
Kini saatnya kita menyegarkan suasana melalui game literasi interaktif, dan untuk memandu jalannya permainan, saya silakan rekan saya Gilmi Ibadura untuk memulainya. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju bahasa daerah sebaiknya diajarkan kembali di sekolah? Oh iya. Oke, sepakat semua. Setuju atau tidak setuju cerita rakyat perlu dimasukkan ke dalam kegiatan literasi? Sepakat. Setuju atau tidak setuju permainan lebih efektif daripada ceramah dalam mengenalkan budaya? Sepakat. Setuju atau tidak setuju konten media sosial lebih efektif daripada buku untuk mengenalkan budaya? Tidak setuju. Mayoritas setuju ya. Bentuk kritik sekarang. Oh, ya, oke. Setuju atau tidak setuju pelestarian budaya adalah tanggung jawab pemerintah? Ayo kakak. Belum tunggu dulu sama dulu. Setuju, setuju, tidak setuju, mayoritas setuju. Pelestarian budaya. Yang tidak setuju siapa? Bapak sama Pak Isa. Yang nggak setuju. Yang pelestarian budaya. Mas Isa sama Mas Isa sama Mas Yai. Oke. Setuju atau tidak setuju pelaku UMKM memiliki peran dalam pelestarian budaya? Setuju? Sepakat. Setuju atau tidak setuju budaya lokal dapat menjadi sumber ekonomi kreatif? Setuju? Sepakat. Oke, pertanyaan pertama. Dulu atau sekarang bahasa daerah lebih sering digunakan? Dulu. Mulai terkikis ya. Selanjutnya, dulu atau sekarang masyarakat lebih sering mendengar dongeng dari orang tua? Sepakat dulu. Sekarang dengarnya podcast ini ya. Kan udah besar sekarang di Indonesia. Dulu atau sekarang akses informasi budaya lebih mudah? Oke, sepakat sekarang. Selanjutnya, dulu atau sekarang pelestarian budaya menghadapi tantangan yang lebih besar? Sepakat sekarang. Terakhir, dulu atau sekarang generasi muda memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar budaya? Sekarang dulu. Mas Jaya beda sendiri. Pertanyaan pertama, benar, salah, atau belum tentu cerita rakyat sudah tidak relevan bagi generasi muda? Belum tentu. Belum tentu. Ini anu banget. Dilihat tulisannya dulu. Belum tentu siapa? Mas J yang mana ini? Ayo. Aman. Salah. Terus siapa? Belum tentu. Pak Aji salah. Ya. Mas Isa benar. Belum tentu. Oke. Oke, selanjutnya, benar, salah, atau belum tentu kuliner tradisional termasuk warisan budaya tak benda? Coba ulang. Kuliner tradisional termasuk warisan budaya tak benda? Tak benda. Warisan. Tak benda. Baru baca. Yang beda sendiri Pak Aswan nih. Kenapa enggak berdua? Merupakan warisan budaya tak benda. Ya. Kuliner. Iya benar. Ya. Warisan benda. Benda tak benda. Benda. Ya. Kan masing-masing punya pendapat seperti itu. Oh, tadi ada loh materinya warisan budaya tak benda ya kan? Tadi Pak Haji yang bawa materinya itu warisan budaya tak benda. Lanjut. Selanjutnya, benar, salah, atau belum tentu semua budaya lokal PPU telah terdokumentasi dengan baik? Belum tentu. Salah. Belum tentu salah satu. Yang yakin Aswan salah. Apa? Tegas, tegas. Belum terdokumentasi. Tidak tegas. Belum bisa salah ya. Oke. Selanjutnya, benar, salah, atau belum tentu perpustakaan hanya berfungsi sebagai tempat membaca? Salah, belum tentu. Ayo belum tentu sendiri. Salah. Jawab ya. Selanjutnya, Ini masalahnya tak boleh kita salah-salah. Kamu tidak boleh salah-salah. Oh ya, ada yang nyebut ini nyebut istri ya. Ada yang datang. Tapi benar kan? Kayaknya seru banyakin aja Bi. benar, salah, atau belum tentu
permainan dapat menjadi media belajar budaya. Benar. Sepakat benar. Mudah saja. Panjang kontrak dulu. Benar, salah, atau belum tentu, digitalisasi budaya dapat membantu pelestarian budaya. Sepakat benar. Ini yang lain. Pertanyaan terakhir. Benar, salah, atau belum tentu, anak muda tidak tertarik mempelajari budaya lokal. Belum tentu. Salah sendiri. Salah. Oke, selesai. Sekian. Terima kasih. Nanti hasilnya direkap ya hari ini. Oke. Udah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Hilmi Ibadur Rahman yang telah memandu permainan dengan sangat menarik. Semoga permainan tadi tidak hanya memberikan keceriaan, tapi juga mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat literasi di antara kita. Selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dan ada satu sesi yang kita lewatkan. Selanjutnya kita akan melaksanakan penyerahan cenderamata kepada para narasumber. Dan untuk para tim dipersilahkan untuk menyiapkan cenderamata dan nanti dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada seluruh narasumber, tamu undangan panitia dan seluruh peserta atas kehadiran serta partisipasinya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita ikuti hari ini memberikan manfaat, menambah wawasan, memperkuat kolaborasi, serta menjadi langkah nyata dalam melestarikan budaya, arsip, dan pengetahuan lokal Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan selama memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa pada kegiatan